Oke, saya akan menjelaskan untuk sistem paralel. Yang pertama yaitu pembeda antara sistem paralel dengan sistem serial. Pertama, paling utama yaitu pada pelaksanaan atau eksekusi dari programnya. Eksekusi dari instruksi. Sistem paralel dia akan membagi programnya menjadi beberapa bagian dan memprosesnya bagian-bagian itu secara bersamaan. Kemudian kalau serial dia akan dieksekusi secara berurutan satu persatu. Sehingga menyebabkan perangkat keras lebih baik bekerja di paralel daripada serial. Selanjutnya, perbedaan sistem paralel dan terdistribusi. Yang paling utama yaitu terletak pada pengaksesan prosesor ke memori. Selanjutnya ada beberapa perbedaan lagi, terletak dari komponen sistem terletak di lokasi yang berbeda, komputer saling berkomunikasi melalui message passing, dan terakhir paling utama meningkatkan skalabilitas sistem, toleransi kesalahan, dan kemampuan berbagi sumber daya. Sedangkan untuk sistem paralel, banyak operasi yang dilakukan secara bersamaan, prosesor berkomunikasi satu sama lain dengan bus, dan terakhir paling utama yaitu meningkatkan kinerja sistem. Selanjutnya ada hubungan antara sistem paralel dan komputasi paralel. Hubungannya terdapat pada pemrosesan dan kapasitas yang dimiliki. Sedangkan untuk karakteristik dari komputasi paralel yaitu memecah masalah ke dalam beberapa taks yang dapat dikerjakan secara bersamaan atau simultan. Kedua, menjalankan multi-instruksi program dalam satu waktu. Dan terakhir, menyelesaikan masalah lebih cepat di multi sumber daya komputasi daripada sumber daya tunggal. Selanjutnya ada karakteristik dari sistem paralel, yaitu setiap prosesor dapat melakukan taks secara bersamaan. Taks biasanya perlu disinkronisasi, dan terakhir, node-nya memberikan resource kayak data dan disk yang kemudian dikirim ke device lain. Yang terakhir ada infrastruktur yang mendukung sistem paralel. Ada 3 yaitu jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang terkait di dalamnya. Untuk infrastruktur, perangkat keras atau dapat dikatakan mesin paralel, ini dia terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan suatu jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu taks. Perangkat lunaknya pendukung itu biasanya disebut dengan middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Contohnya salah satu middleware orisinal yang oleh Indonesia adalah OpenPC yang dibuat oleh GFTK LIPI dan diimplementasikan dengan LIPI Public Custard. Perkenalkan, nama saya Alfianda Riki, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Kasus-kasus yang ada di sekitar yang mengimplementasikan sistem paralel. Contoh kasus di sekitar yang mengimplementasikan sistem paralel yaitu ada dalam proses 3D rendering atau proses pengolahan gambar 3D untuk didapat hasilnya. Proses 3D rendering menggunakan algoritma divide and conquer yang diterapkan ke dalam metode komputasi paralel, di mana algoritma ini memecah suatu masalah yang besar menjadi beberapa bagian untuk kemudian dikerjakan satu persatu oleh unit pemrosesannya masing-masing. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pemrosesan menjadi lebih cepat. Jadi ketika suatu masalah besar dipecah menjadi bagian yang kecil dan bagian kecilnya diolah dan diproses oleh unit pemrosesan masing-masing, dan nantinya akan digabung menjadi satu lagi untuk didapat hasilnya. Itulah cara kerja algoritma divide and conquer. Baik, berikutnya alasan arsitektur Van Neumann merupakan dasar dari komputasi dalam sistem paralel. Arsitektur yang dibuat oleh Van Neumann terdiri dari 4 kerangka penting yang banyak digunakan pada mesin komputer di zaman sekarang, yaitu yang pertama, memori utama atau yang lebih dikenal sebagai RAM. Yang kedua, Arithmetic Logical Unit atau ALU. Yang ketiga, Control Unit. Dan keempat, Control I/O. Keempat komponen di atas saling dihubungkan oleh suatu jalur yang disebut dengan bus. Pada gambar di atas, kita bisa melihat bahwa kontrol unit pada CPU saling terhubung dengan komponen lainnya, yang menyebabkan prosesor dapat membagi resource-nya ke beberapa proses atau instruksi untuk menyelesaikan beberapa task dalam waktu bersamaan. Arsitektur inilah yang sampai sekarang banyak digunakan pada komputer atau laptop yang ada di zaman sekarang. Halo, perkenalkan saya Muhammad Rehan Ferdinand, anggota dari kelompok 4.
Untuk nomor 6 sendiri, soalnya itu adalah klasifikasi yang ada pada taksonomi Flynn. Jadi pada taksonomi Flynn itu sendiri terbagi menjadi 4 klasifikasi, di mana klasifikasi pertama adalah SISD, yang kedua SIMD, yang ketiga MISD, yang keempat MIMD. Dari keempat klasifikasi tersebut bisa kita lihat bahwa di sini ada keterangannya. Untuk SISD keterangannya adalah single instruction single data, di mana artinya pada komputer tersebut dia hanya dapat menyimpan satu buah instruksi dan instruksi tersebut hanya dapat menggunakan satu buah data. Contohnya, pada komputer ini terdapat sebuah instruksi berupa instruksi penjumlahan, di mana data yang dapat diinputkan ke instruksi tersebut adalah angka 5 dan angka 6. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada single instruction multiple data atau SIMD. Pada komputer ini, sama seperti SSD, dia hanya mempunyai satu instruksi, namun data yang diinputkan pada instruksi tersebut dapat berbagai macam data. Contohnya, pada komputer tersebut sama hanya mempunyai instruksi penjumlahan. Bisa kita lihat sini instruksinya hanya penjumlahan, namun data yang diinputkan pada instruksi tersebut dapat berupa macam-macam. Bisa kita lihat di sini ada 5, 6, 2, 4, serta 1. Yang ketiga ada multiple instruction single data. Sedangkan pada komputer ini, dia dapat menyimpan banyak atau lebih dari satu buah instruksi, namun hanya ada satu data yang dapat diinputkan pada instruksi tersebut. Contohnya pada komputer tersebut ada instruksi penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Namun data yang dapat diinputkan kepada ketiga instruksi tersebut hanya satu buah jenis data, yaitu 5 dengan 6. Dan yang terakhir adalah multiple instruction, multiple data, di mana pada komputer ini atau pada klasifikasi ini sudah banyak diterapkan pada jenis-jenis komputer atau sumber komputer yang diproduksi pada zaman sekarang. Contoh analogi dari klasifikasi yang terakhir ini adalah dari artinya aja kita sudah bisa melihat bahwa komputer tersebut memiliki lebih dari satu buah instruksi dan dapat menginputkan lebih dari satu data untuk setiap instruksinya. Contohnya, pada komputer ini ada 3 buah jenis instruksi. Yang pertama itu adalah perkalian, pembagian, terakhir adalah pengurangan, di mana pada ketiga instruksi yang berbeda ini dimasukkan pula data yang berbeda seperti 1, 2, 9, 3, 12, dan 10, serta seterusnya. Pada nomor 7, soalnya itu jenis-jenis memori apa yang mendukung pada sistem komputasi paralel. Untuk jenis-jenis memori yang mendukung ada 3 jenis. Yang pertama itu ada shared memory. Shared memory ini adalah jenis memori yang menggunakan sistem global memory. Nah, pada shared memory ini sendiri dikategorikan menjadi 2. Yang pertama UMA dan NUMA. UMA itu adalah Uniform Memory Access dan NUMA adalah Non-Uniform Memory Access. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa pada UMA memori diletakkan sebagai pusat, di mana CPU tersebut dapat menggunakan memori inti tersebut sebagai resource untuk menjalankan sebuah proses. Sedangkan NUMA berbeda dengan UMA, tiap memori tersebut terhubung langsung kepada setiap CPU, dan pada setiap CPU tersebut saling terhubung oleh sebuah jaringan yang disebut dengan bus interconnect. Lanjut yang kedua ada distributed memory. Distributed memory ini berbeda dengan shared memory karena distributed memory ini tidak menggunakan sistem memori global, yang artinya setiap memori ada pada setiap CPU, atau istilahnya nempel lah nih, CPU dengan setiap memori ini nempel, sehingga jika ada CPU yang ingin mengakses memori tersebut, maka CPU lain tidak akan terpengaruhi atas perubahan atau pembaharuan tersebut. Dan yang terakhir adalah hybrid memory, di mana hybrid memory sendiri merupakan gabungan struktur dari shared memory dan distributed memory. Sebagai contoh, ini dia mengikuti struktur untuk shared memory yang NUMA serta menggunakan jaringan penghubung pada distributed memory yang dapat memberikan akses lebih cepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.